Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم القيامة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله أجمعين. Hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di rumah Allah untuk melanjutkan pembahasan tafsir Umdatul Ahkam berkenaan dengan surat-surat atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada juz yang terakhir atau yang sering disebut juga dengan juz Ammah, dan masih berada dalam tafsir surat At-Takwir. Tersisa beberapa ayat saja dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya yang kemudian diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala, dan kemudian beliau kumpulkan di dalam kitab yang beliau berikan judul dengan Umdatut Tafsir. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu berfirman di surat At-Takwir ayat yang ke-24, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala membela nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituduh oleh orang-orang yang tidak beriman, khususnya pada masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah menegaskan, mengatakan wa ma Muhammadun, kata Ibnu Katsir, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ma anzalahu Allahu ilaihi bidhanin. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan atau menerima apa yang diturunkan oleh Allah dari firman-firman dan ayat-ayat Allah, itu kemudian bersikap dhanin. Dhanin artinya muttaham, kata Imam Ibnu Katsir. Jadi maksud dengan muttaham di sini maknanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah bisa dituduh sebagai seorang pendusta ataupun pembohong. Karena Nabi hanya menyampaikan apa yang diturunkan sesuai dengan apa yang diturunkan, menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah sesuai ketika dia diturunkan, atau sama persis seperti apa yang diturunkan kepada dirinya oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sebagian dari mereka, kata Ibnu Katsir, maksudnya sebagian dari ahlul qiraah, itu mengatakan bahwa ayat ini dibaca dengan dhad, sebagaimana dia juga dibaca dengan dha. Jadi bisa dibaca dengan wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ataupun sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Nafi' an Asim, sebagaimana itu qiraah kita semuanya ketika membaca Al-Quran, maka dibaca dengan dhad. Dan ketika dibaca dengan dha bidhanin, maka maknanya adalah bibakhil, kata Imam Ibnu Katsir. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian pelit, dan makna dari kata pelit atau bakhil itu artinya menyimpan. Anda ulangi sekali lagi, bakhil itu maknanya adalah menyimpan dan tidak membagikannya, itu namanya bakhil, pelit. Dan makna bakhil itu adalah ketika seseorang menyimpan sesuatu dan kemudian dia tidak membagikannya, padahal bisa dibagikan. Maka ini disebut dengan bukhl, orangnya disebut dengan bakhil. Yang dimaksud ketika dibaca dengan dha, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan apapun yang diturunkan oleh Allah kepada dirinya. Nabi tidak pernah kemudian tidak menyampaikan satu ayat pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya disampaikan sebagaimana diturunkan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala kemudian mengutip perkataan Sufyan ibnu Uyainah, atau sebelum itu Ibnu Katsir mengatakan bibakhil artinya bal yabdhuluhu likulli ahad. Nabi Muhammad itu menyampaikan seluruh perkara yang disampaikan, diturunkan kepada dirinya. Kemudian beliau mengatakan qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata al-Imam Sufyan al-Muhaddits ibnu Uyainah, kata dhanin dengan dhanin itu sama, kata beliau, maknanya. Dan beliau menjelaskan maknanya adalah ma huwa bikadzib wa ma huwa bifajir. Nabi Muhammad itu bukan pembohong
Itu makna dari kata dhanin ataupun dhanin. Wa ma huwa bifajir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bukan fajir. Apa artinya fajir? Apa artinya fajir? Ahlu maksiyah. Bukan seorang pelaku kemaksiatan. Fajir, fujur, pelaku perbuatan fujur. Atau juga dhanin maknanya muttaham, itu orang yang tertuduh, maksudnya tertuduh sebagai pembohong. Ataupun dhanin maknanya adalah bakhil. Ya. Dan inilah makna yang menjadi kesepakatan kebanyakan mufassirin, bahwa ketika dibaca dengan kalimat dhanin maka artinya muttaham. Dalam Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam orang yang tertuduh dengan kebohongan. Karena orang-orang kafir Quraisy sendirilah yang memberikan gelar apa kepada Nabi Muhammad SAW? Al-Amin, yang maknanya adalah orang yang bisa dipercaya dan tidak pernah bohong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta sepanjang hidupnya. Qala Qatadah, Al-Imam Qatadah, salah seorang dari kalangan tabi'in yang merupakan murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan kana al-Qur'an ghaiban. Quran itu gaib. Quran itu apa? Gaib. Maksudnya Quran tidak diketahui oleh Nabi sebelumnya. Betul? Betul tidak jemaah? Betul. Nabi tidak tahu apa itu Al-Quran. Nabi tidak tahu apa yang sudah difirmankan, diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran itu kalamullah. Allah tidak menciptakan Al-Quran begitu saja, tering jadi Al-Quran, tidak. Tapi Allah mengucapkannya huruf per huruf. Minhu kharaj wa ilaihi ya'ud, kata para ulama. Al-Quran itu huruf per hurufnya keluar dari ucapan Allah, dan kepada Allah lah Al-Quran akan kembali. Itu kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nanti di akhir zaman Al-Quran huruf per hurufnya akan diangkat oleh Allah dari lembaran-lembaran mushaf. Dari lembaran-lembaran mushaf. Hilang. Tidak akan ada yang tersisa, bahkan tulisannya. Dari Al-Quran atau mushaf-mushaf Al-Quran yang ada di atas permukaan bumi. Diangkat kembali, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dulu diturunkan oleh Allah. Ya. Nah, kata Qatadah rahimahullah, kana al-Qur'anu ghaiban fa anzalahu Allahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kemudian turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhanna bihin nasa, dan sekali-kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyimpannya kepada siapa. Maksudnya menyimpan pada dirinya dan tidak membagikannya kepada siapapun. Ya. Jadi tidak ada satu firman pun melainkan sudah jemaah sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sudah menyampaikan semuanya. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda dalam satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min syai'in," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu perkara pun ya yuqarribukum ilal jannati, mendekatkan diri kalian kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala,
ya, yuqarribukum ilal jannah, mendekatkan kalian kepada surga, wa yubaidukum anin nar, dan menjauhkan diri kalian dari neraka. Jadi tidak ada satu perkara pun yang bisa mendekatkan seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ataupun menjauhkan diri kalian dari neraka. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tidak ada satu pun perkara yang mendekatkan kalian ke surga illa wa amartukum bihi, melainkan pasti aku akan perintahkan kalian kepadanya. Wa yubaidukum anin nar, atau menjauhkan diri kalian dari neraka, illa wa qad nahaitukum anhu. Dan Nabi mengatakan illa, dalam satu riwayat illa wa qad buyyina lakum, melainkan semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Saya ulangi sekali lagi, dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Hakim dan yang lainnya, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah, tidak ada satupun perkara yang mendekatkan kalian kepada surga, wa yubaidukum anin nar, dan menjauhkan kalian dari neraka, illa wa qad buyyina lakum, melainkan sudah dijelaskan kepada kalian. Maksudnya Nabi sudah menyampaikannya. Dan ini bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bonin, tidak bakhil, tidak menyembunyikan apa dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau. Makanya Imam Qatadah mengatakan bal ballaghahu wa nasyarahu wa bazalahu likulli man aradah. Nabi itu menyampaikan, dan ini yang harusnya menjadi perbuatan setiap muslim, ya, di dalam ayat-ayat Allah atau di dalam kebenaran. Yang pertama adalah menyampaikannya. Yang kedua adalah nasyarahu, Nabi Muhammad SAW, jemaah, Nabi Muhammad SAW nasyarahu, menyebarkannya. Bukan hanya menyampaikan, tapi menyebarkan. Bukan hanya sekedar menyampaikan. Dan yang ketiga, badalahu artinya memberikannya, likulli man aradah, kepada setiap yang menginginkannya. Dan Nabi tidak pernah menahan dirinya. Dan begitulah semestinya setiap orang-orang yang berada di atas ilmu, di atas kebaikan, hendaknya dia menyampaikan, menebarkan, dan memberikannya kepada siapapun yang menginginkannya. Ini pendapat yang sama atau tafsir yang sama yang disebutkan oleh Imam Ikrimah dan yang lainnya dari kalangan tabi'in, ya. Dan Ibnu Jarir At-Tabari memilih qiraah atau merojihkan, ya, qiraah dengan dhad, dengan dibaca dengan apa? Dhad. Meskipun kata Imam Ibnu Katsir mau dibaca dengan dhad atau dha, dua-duanya sahih dan mutawatir dan diriwayatkan dari banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian para ulama. Kemudian Allah berfirman, kata Imam Ibnu Katsir, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukanlah perkataan setan. Bukan perkataan setan. Jadi tidak ada satupun kemungkinan atau perkara yang memungkinkan kemudian syaitan membuat kalimat seperti ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Jadi syaitan tidak bisa sedikit pun meniru ayat-ayat Allah atau menjiplak atau memalsukan ayat-ayat Allah. Karena kata Imam Ibnu Katsir, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti tadi, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, yakni Al-Qur'an, hadzal Qur'an, bahwa Al-Qur'an ini bukan perkataan syaitan. Maksudnya adalah la yaqdiru ala hamlihi. Ini makna yang pertama, bahwa syaitan tidak sanggup menerima dan membawa ayat-ayat Allah. Ya, jadi kalau bisa kita katakan nggak ada syaitan misalkan hafidz Al-Quran misalkan. Ada nggak syaitan hafidz Al-Quran? Nggak ada. Dia nggak akan sanggup melakukan itu. Ya, tahu mungkin. Ya, tahu mungkin. Tapi dia menjadi penghafal, apalagi mentadaburi dan yang lainnya tidak. Wala yuriduhu, yang kedua, syaitan memang tidak menginginkan ayat-ayat Allah. Ya, dia tidak menyukai, tidak ingin. Jadi dia sendiri tidak ingin ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat Allah tidak bisa diterima dan kemudian diambil, kemudian diamalkan oleh mereka-mereka yang tidak punya iman. Dan oleh mereka yang durhaka, yang durjana, yang melampaui batasnya sebagai seorang hamba. Ya, oleh karenanya tidak ada ahlul maksiyah yang menjadi ahlul Quran, tidak ada. Karena ahlu maksiat tidak mungkin menerima Al-Quran, tidak mungkin mencintai Al-Quran. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim atau yang lainnya, la yajtami'u al-Quran wal ma'siyah fi qalbin wahidin. Tidak mungkin bergabung antara Al-Quran dengan kemaksiatan di dalam satu hati. Ya, jadi nggak bisa seorang mengatakan dia mah maksiat juga tapi hafal Quran, mustahil. Karena dua perkara yang berbeda tidak mungkin bergabung di tempat yang sama. Al-Quran cahaya hidayah, cahaya kebaikan, obat seluruh penyakit hati, sedangkan maksiat adalah perkara yang menghancurkan, meluluh lantakkan hati seseorang. Bisa bergabung? Bisa bergabung? Makanya orang yang masih istiqomah di atas kemaksiatan tidak mungkin dia dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada diri. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan di Ibnu Katsir. Wala yanbaghi lahu, dan memang syaitan tidak pantas untuk menerima Al-Quran. Ya. Dan perlu kita tahu jemaah rahmatillah Allah, bahwa Al-Quran itu Allah berikan kepada yang dipilih. Kepada yang dipilih. Ulangi sekali lagi. Al-Quran itu diberikan oleh Allah kepada yang dipilih oleh Allah untuk menerimanya. Betul? Jadi kalau ada seseorang suka Al-Quran, banyak membaca, apalagi lebih dari itu, menghafal dan seterusnya, ya, dan betul-betul mengamalkan. Jadi begini, harus difahami jemaah, menghafal saja bukan bukti Allah memilih seseorang, ya, sebagai pengemban Al-Quran, bukan. Karena yang diinginkan sama Allah, Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal. Tujuan utamanya bukan hafalan, tapi apa? Apa jemaah? Pengamalan. Catat itu di bukunya. Karena sebagian dari kita ini fokus sama hafalan saja. Gak salah, betul. Tapi yang diinginkan sama Allah bukan itu saja. Yang jauh lebih diinginkan sama Allah apa? Diamalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innama unzilal Qur'an liyu'mala bihi. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi diamalkan. Itu tujuan utamanya. Nah, dalam surat Fatir ayat yang ke-32
Allah Subhanahu wa taala mengatakan surat Fatir ayat yang ke-32. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an. Maksudnya kami berikan Al-Qur'an, hafalannya, qiraahnya, kepada siapa? Istofaina min ibadina, dari orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ini dalilnya. Allah memilih orang untuk mengemban Al-Quran. Apakah seseorang bisa berusaha kemudian untuk bisa dipilih sama Allah? Bisa. Bisa. Dengan memantaskan dirinya, ya, dengan sifat-sifat yang membuat dirinya berhak mendapatkan Al-Quran. Coba kalau anda tanya sekarang, para pengampu atau para pengemban kitabullah ini sifatnya harusnya gimana? Harusnya gimana para pengampu Al-Quran ini? Jujur. Terus apa lagi? Tawadu. Terus apa lagi? Amanah. Terus apa lagi? Jauh dari maksiat. Terus apa lagi? Taat, banyak beribadah kepada Allah. Terus apa lagi? Sabar. Terus apa lagi? Membantu orang lain. Terus apa lagi? Semua sifat kebaikan semestinya ada pada dirinya. Ya, bahkan nanti di surat Abasa, ya, Ibnu Katsir nanti akan menjelaskan bahwa orang-orang yang mengemban Al-Quran itu sifatnya harusnya mirip dengan para malaikat. Karena dalam surat Abasa Allah mengatakan kiramil bararah, para malaikat yang ditugaskan membawa Al-Quran itu adalah malaikat yang kiram, mulia. Jadi memiliki sifat-sifat kemuliaan. Yang kedua apa? Bararah, baik sekali, taat sama Allah. Harusnya begitu. Ya, mereka-mereka yang mengemban Al-Quran dan mereka-mereka yang ingin dipilih oleh Allah untuk bisa mendapatkan anugerah karunia berupa apa? Kitabullah. Dimudahkan untuk baca, dimudahkan untuk menghafalkan, dimudahkan untuk mentadabburi, memahami artinya, dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Kita selesaikan dulu ayat ini, ya, ayat yang dalam surat Al-Fatir. Allah kemudian menjelaskan, ini hamba-hamba yang dipilih sama Allah ini, itu memiliki 3 keadaan. Yang pertama, minhum, di antara hamba-hamba yang dipilih sama Allah itu ada yang zalimun li nafsihi. Mereka itu menzalimi dirinya sendiri dengan dosa. Yang kedua adalah minhum muqtasid, di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu antara dosa dan ketaatan, bukan 50-50, tapi saling menutupi satu sama lain. Nanti kalau sudah dosa, baik lagi, terus begitu. Ini namanya muqtasid. Kalau zalim itu lebih banyak dosanya daripada kebaikan. Nah, yang terbaik dari hamba pilihan Allah yang diizinkan oleh Allah untuk menerima Al-Quran itu adalah sabiqun bil khairat. Mereka-mereka yang berlomba dengan kebaikan. Ya. Nah, harusnya menjadi yang ketiga ini dan berjuang untuk menjadi yang ketiga, berlomba di atas kebaikan, meskipun meletihkan, meskipun membosankan, meskipun menyakitkan. Karena berlomba di atas kebaikan itu capek, bosan, betul? Melakukan kebaikan terus itu bosan nggak? Iya, jawabannya iya, bosan. Yang ketiga, menyakitkan. Karena orang-orang yang berusaha baik itu pasti akan disakiti oleh musuh-musuhnya, terutama syaitan. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Ya. Nah, ahibati fillah,
Ini yang dimaksud atau yang kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa Al-Quran tidak pernah dan tidak akan mungkin merupakan perkataan syaitan. Karena sebagian orang Quraisy menuduh Nabi itu adalah sahir. Ya, dan sahir itu dukun artinya. Dan dukun itu walinya syaitan. Dukun itu dapat wahyu dari siapa? Dari Allah atau dari setan? Dari syaitan. Nah, Al-Quran tidak mungkin wahyu syaitan, tapi dia adalah wahyu Allah. Nah, Allah dalam ayat yang lain menegaskan, kata Imam Ibnu Katsir dalam surat Asy-Syu'ara ayat 210, kemudian ayat 211 sampai ayat yang ke-212. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 211 Allah mengatakan, berfirman, wa ma tanazzalat bihi syayatin, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang turun, yang datang bukan syaitan, atau ayat-ayat Allah ini tidak turun kepada syaitan. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un, syaitan tidak pantas untuk mengemban ayat-ayat Allah, dan mereka memang tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah mampu. Makanya diantara cara untuk mengusir syaitan apa? Membaca ayat Allah. Orang yang dekat dengan ayat Allah pasti jauh dari syaitan. Ya, dan banyak diantara kita itu mengeluh diganggu syaitan ini dan itu. Bisa jadi penyebabnya adalah jauhnya dirinya dari apa? Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum anis sam'i la ma'zulun, dan dia tidak bisa mendengar apa yang difirmankan oleh Allah kepada para malaikatnya. Gak bisa. Ya, bahkan ayat-ayat ini gak bisa dia dengar. Ya, gak bisa dia ketika diturunkan, gak bisa dia mengetahuinya. Wa qauluhu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat berikutnya, fa aina tadhhabun. Kalau diterjemahkan secara lafzi, maknanya adalah kemana kalian pergi. Tapi artinya atau makna yang sebenarnya, kata Ibnu Katsir, fa aina tadhhabu uqulukum fi takdzibikum bihadzal Qur'an. Kemana perginya akal-akal kalian? Itu yang dimaksud sama Allah, fa aina tadhhabun. Kemana perginya akal-akal kalian ketika kalian mendustakan Al-Quran? Anda mau tanya hadirin, orang-orang kafir itu sadar tidak bahwa Al-Quran yang disampaikan Nabi itu ayat-ayat Allah? Sadar tidak? Sadar tidak? Kenapa sadar? Kenapa bisa sadar? Karena mereka tahu apa yang diucapkan Nabi bukan perkataan manusia, tapi kan mungkin perkataan setan, betul tidak? Mungkin nggak? Jamaah, anda ulangi, mungkin tidak? Ini kalau pakai akal, mungkin tidak? Mungkin. Tapi para dukun yang hidup pada masa itu juga memastikan ini bukan perkataan dukun, ini bukan perkataan setan. Gak ada syaitan yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi mereka tidak bisa mengingkari bahwa Al-Quran itu ayat-ayat Allah. Mereka berusaha menandinginya, gak bisa. Tidak pernah bisa menghasilkan kalimat yang sama. Seperti Musailamah Al-Kadzab. Itu pernah bikin satu surat, nama suratnya Ad-Difda. Apa itu artinya difda? Katak. Dan dia mengatakan di awal ayatnya wad-difda, demi katak. Wa ma adraka ma difda. Tidakkah engkau tahu apa itu katak? Coba dua ayat ini saja. Kita bisa menilai ini ayat Allah atau bukan? Bisa enggak?
Jamaah, di telinga saja sudah tidak enak didengar. Betul? Betul nggak? Iya. Secara makna, secara tata bahasa Arab, ini sudah ditertawakan semua sama orang Arab. Lantur. Dan ini bisa dipastikan bukan firman Allah Subhanahu. Antum, kita aja yang nggak pandai, kita nih yang bukan ahli bahasa Arab bisa tahu ini bukan ayat Allah. Tapi ketika mendengar misalkan wal fajri wa layalin ashar, meskipun nggak tahu artinya, enak nggak didengar? Enak. Nah, orang Arab itu yang ahli bahasa pada saat itu di zaman Rasul, mereka semua ahli bahasa, mereka tahu ini bukan firman syaitan, tapi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah bertanya sama mereka,
Faqala waihakum, maka Abu Bakar mengatakan, celaka kalian. Aina yudhabu bi'uqulikum, kalian kemanakan akal kalian? Kalian kemanakan akal kalian? Kalian kemanakan akal kalian? Kata Abu Bakar As-Siddiq, wallahi, demi Allah, inna hadzal kalama, sesungguhnya perkataan ini, kalimat ini, lam yakhruj min illin, tidak mungkin keluar dari seorang Tuhan. Ya, maksudnya nggak mungkin datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini dijelaskan dengan apa yang terjadi atau oleh perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Mana akalnya? Kalian kemanakan akal kalian? Karena orang-orang yang tidak menerima Al-Quran itu adalah orang-orang yang tidak punya akal. Padahal Al-Quran teramat sangat jelas dan semuanya berisi kebenaran. Betul? 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 Semuanya benar, tidak ada yang salah? Betul? Betul. Tidak ada yang menyelisihi akal? Tidak ada. Tidak ada yang menyelisihi kenyataan? Tidak ada. Semuanya hak. Semuanya hak. Al-Imam Qatadah mengatakan, fa'aina tadhhabuna bi'uqulikum. Fa'aina tadhhabun, ya. Ketika Allah mengatakan, kemanakah kalian pergi? An kitabillah wa an ta'atihi. Ya. Kenapa atau kemanakah kalian pergi sehingga meninggalkan kitabullah dan ketaatan kepada dirinya? Itu diantara makna ayat ini. Maksudnya, kenapa kalian berpaling? Meninggalkan ayat-ayat Allah. Ya. Apa yang membuat kalian seperti itu? Itu yang kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. In huwa illa dzikrul lil alamin. Padahal kata Allah dalam ayat berikutnya, Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu adalah zikrun, pengingat untuk seluruh alam semesta. Ya, khususnya jin dan manusia. Dan alam itu adalah kata yang mencangkup di dalamnya jin dan manusia dan seluruh makhluk yang ada. Kata Ibnu Katsir, hadzal Qur'anu dzikrun li jami'in nas. Quran ini adalah pengingat bagi semua manusia. Yatadzakkarun bihi wa yatta'izun, di mana mereka itu mengingatkan diri mereka akan Allah dengan Al-Quran dan mengambil pelajaran. Ya, banyak di antara kita hari ini jemaah, ini mohon maaf, banyak di antara kita hari ini ingin mendapatkan pelajaran, nasihat, kemudian pengingat diri, tapi tidak pernah kemudian kembali kepada Al-Quran. Kajian rajin, bahkan rajin mengikuti daurah. Tujuannya apa? Baik, tujuannya kebaikan. Apa? Ingin mengingatkan diri, ingin kembali menguatkan hati, tapi tidak pernah kembali kepada Al-Quran, maka mustahil terjadi. Karena tidak ada perkara yang bisa lebih menguatkan hati dan iman melebihi apa? Al-Quran Al-Karim. Ya, rajin pengajian tapi jarang baca Quran. Bisa nggak ini? Jamaah? Atau terjadi tidak? Pertanyaannya gitu. Rajin pengajian tapi jarang baca Al-Quran. Terjadi atau tidak? Terjadi. Kemudian kalimat berikutnya atau pertanyaan berikutnya, apakah ilmu yang didapatkannya bermanfaat ketika dia jarang membaca Al-Quran? Jawabannya tidak. Ya. Kalau sekarang kita ditanya antara Al-Quran dengan WhatsApp, mana yang lebih banyak kita baca? Oh, ijma. Ataupun media sosial yang lainnya. Terus mengharapkan ketenangan, kedamaian, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah. Tak mungkin. Ya. Makanya
Allah mengingatkan kita. Al-Quran itu adalah zikr, pengingat. Ayat-ayat kalam yang mengingatkan seseorang akan Allah, akan semua kebaikan. Sekaligus juga mengingatkan akan ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran hanya akan menjadi pengingat, kata Allah. Ini dalam ayat berikutnya. Liman sya'a minkum an yastaqim. Bagi orang-orang yang ingin di antara kalian untuk istiqomah di atas jalan hidayah, di atas petunjuk. Ya, kalau orang ingin jadi mukmin baik, mukmin sejati, maka dia akan menjadikan Al-Quran sebagai pengingat. Saya ingin istiqomah, baca Al-Quran, ambil pelajaran dari Al-Quran. Kata Ibnu Katsir, "Aiman aradal hidayata fa'alaihi bihadzal Qur'an." Yang dimaksud sama Allah, barang siapa yang ingin hidayah, maka hendaknya dia mengambil Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Ya, betul? Minimal berapa kali kita baca Al-Quran? Bismillah. Berapa kali minimal? Gak ada batasan minimal. Maksimal? Tidak juga ada batasan maksimal. Pernahkah Allah membatasi berapa ayat yang harus dibaca dalam satu hari? Tidak. Sebagaimana juga Allah tidak pernah membatasi berapa jumlah ayat yang maksimal untuk bisa dibaca. Tidak. Jelas sampai di sini jemaah? Jemaah? Terus pertanyaannya, apakah kita kemudian membaca ayat-ayat Allah setiap harinya? Maka masing-masing silahkan menjawab di dalam benaknya. Kenapa? Karena jawabannya hanya akan bisa dinilai dengan iman. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin dekat dia dengan Al-Quran Al-Karim. Semakin buruk, semakin jauh. Jadi kalaulah kemudian kita banyak hadir misalkan di rumah Allah dan seterusnya lah, banyak melakukan kebaikan, tapi tidak dekat dengan Al-Quran, maka bisa jadi apa yang nampak itu tidak muncul dari iman, tapi pura-pura beriman. Seperti orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik adalah orang-orang yang paling jauh dari Al-Quran. Ya, jamaah rahmatullah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Iqra ayatan. Bacalah satu ayat saja. Di dalam satu hari, tunjika minan nifaq au kama qala, satu ayat ini menyelamatkan dirimu dari kemunafikan. Karena orang munafik tidak membaca ayat Allah sama sekali. Ya, di HP-nya ada mushaf tidak? Ada. Dibaca tidak? Insya Allah, alhamdulillah. Ya, dibacanya sebulan? Setiap hari. Masya Allah. Ya, kalau saran Nabi adalah Iqra'ul Quran fi syahrin, dalam hadis Bukhari, bacalah Al-Quran dalam 1 bulan. Artinya hatamkan dalam 1 bulan. Itu tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, Al-Quran fa innahu manjatun lahu wa hidayah. Al-Quran itu adalah jalan keselamatan bagi seorang hamba Allah. Wa hidayah, dan dia adalah petunjuk. Sebagaimana ini diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ja'alal Qur'ana amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, maksudnya jadi petunjuknya,
qadahu ilal jannah, maka Al-Quran akan mengantarkan dirinya kepada surga. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Anda sebutkan saja hadisnya secara lengkap. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu adalah pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Wa mahilun musaddaq, dan dia adalah pembela. Dia pembela yang akan dibenarkan sama Allah, maksudnya diterima pembelaannya. Nah, Nabi kemudian mengatakan, man ja'alahu amamah, barang siapa yang menjadikannya di hadapannya, dijadikan sebagai petunjuk. Ya, kan kita kalau ada orang yang tahu jalan, kita jadikan di mana? Di depan. Nah, Al-Quran itu petunjuk kita di dalam kehidupan. Kita jadikan di depan kita, jangan di belakang. Harus di hadapan kita. Kenapa? Karena dia akan menunjukkan jalan yang benar. Nah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, kata Nabi, qadahu ilal jannah, maka dia akan digiring masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Nabi kemudian, waman ja'alahu khalfah, barang siapa yang menjadikannya di belakangnya. Di antara orang yang menjadikan Al-Quran di belakang itu nggak dibaca, nggak dipelajari, nggak difahami, apalagi diamalkan. Seperti buku yang nggak pernah kita anggap bermanfaat, kan kita lemparkan begitu saja, kita simpan begitu saja. Betul nggak? Betul tidak? Iya, persis. Kita tidak pedulikan, apapun yang kita tidak pedulikan, kita lempar ke belakang, kita buang. Nah, kalau seseorang kemudian sikapnya seperti ini terhadap Al-Quran, saqahu ilan nar, maka dia akan digiring masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bisa jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ya, dari keburukan, kesengsaraan, penderitaan, itu gara-gara buruknya kita dengan kitabullah. Hubungan kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, semua amal soleh yang kita kerjakan tanpa Al-Quran, ya, itu tidak lantas menjadi kebaikan bagi kita. Karena orang munafik juga beramal soleh, tapi ciri mereka meninggalkan kitabullah. Mereka tidak peduli dengan apa yang ada dalam firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, atau Ibnu Katsir sebelum ke ayat berikutnya, la hidayata fi ma siwa, dan tidak ada petunjuk selain kitabullah. Mungkin sebagian dari kita mengatakan, kan ada hadis. Betul? Hadis itu dijadikan petunjuk, diperintahkan untuk dijadikan petunjuk. Itu di mana dalilnya? Di mana? Al-Quran. Yang menyuruh kita mengikuti Nabi siapa? Allah. Ayatnya ada di mana? Di Al-Quran. Ya, Al-Quran dan hadis satu kesatuan, tidak mungkin dipisahkan. Dan Al-Quran dan hadis, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Al-Quran, tidak ada khilaf. Al-Quran di atas sunnah, tidak ada khilaf sedikit pun. Karena Al-Quran kalamullah. Ya, Al-Quran itu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah lah yang kemudian menghendakinya. Jadi maksud kata Imam Ibnu Katsir, laisatil masyiatu mukalatun ilaikum. Kehendak kalian itu bukan sesuatu yang mutlak ada di tangan kalian. Maksudnya kalian bisa berkehendak semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Ibnu Katsir, faman syaa ihtada, barang siapa yang dikehendaki sama Allah dapat petunjuk, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dia akan memilih petunjuk.
Wa man syaa'a dhalla, dan barang siapa yang dikehendaki sama Allah untuk sesat, sesat. Bal dzalika kulluhu tabi'un li masyiatillah. Semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai perkara yang menghiasi hati dan jiwa kita. Kan ada doanya jemaah. Ada doanya, minta sama Allah agar Al-Quran menjadi penghias jiwa dan hati kita. Ada nggak doanya? Ada. Siapa yang hafal doanya? Ayo jemaah, siapa yang hafal? Ada yang hafal? Gak ada? Bapak-bapak dulu, baru ibu-ibu. Ada yang hafal tidak? Butuh petunjuk, clue. Butuh kisi-kisi. Awal doanya seperti ini. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik. Dah itu awalnya itu. Ada yang tahu doa ini? Baru dengar doa ini? Baru dengar doa ini? Baru dengar, subhanallah. Ya, aslinya ini. Subhanallah. Al-Malikul Quddus, ya. Doa ini ahibati fillah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat sebagai doa yang bisa jadi penyebab hilangnya kesedihan dan kegundahan. Dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma asaba ahadun qat hammun wala hazan. Tidaklah salah seorang dari hamba Allah tertimpa kegundahan dan kesedihan. Summa atau faqala, kemudian dia berdoa dengan doa ini. Kemudian Nabi menyebutkan doanya, Allahumma inni abduk wabnu abdik. Terus udah dapat berarti. Udah dapat, alhamdulillah. Wabnu abdik. Ini betul-betul asli baru dengar hari ini ya. Subhanallah. Taib. Wabnu amatik, ya, saya adalah hambamu, anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukmuk, telah tetap ketetapanmu atas diriku. Maksudnya ketetapan Allah, takdir Allah itu sudah tetap. Adlun fiyya qada'uk, dan ketetapanmu itu adil ya Allah atas diriku. As'aluka, aku meminta kepadamu, bikullismin huwa laka, saya meminta kepadamu dengan setiap nama yang menjadi namamu. Samaita bihi nafsaka, engkau menamai dirimu dengannya, dengan nama-nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqika, atau engkau mengajarkan seseorang dari hamba-hambamu. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan nama-nama itu di kitabmu. Au ista'sarta bihi fil ilmil ghaibi indaka, atau engkau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Jadi artinya ini minta dengan seluruh nama Allah. Apapun itu yang diajarkan sama Nabi, yang diajarkan dalam Al-Quran, yang diajarkan, yang disimpan sama Allah dalam ilmu gaibnya. Dan ini dalil atau hadis yang menjadi dalil bahwa nama Allah bukan hanya 99. 99 itu yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Adapun yang lain yang disimpan sama Allah, yang hanya Allah yang tahu, wallahu a'lam
jumlahnya ada berapa. Jelas ya? Ini belum selesai doanya. Dan biasanya doa-doa panjang begini rada horea mengapal ke nana biasanya. Iya, itu kayak aduh panjang tak anges-anges. Padahal tergantung seberapa sering kita mengulang-ulang sebetulnya. Mau doa, mau ayat Al-Quran sama. Sering-seringlah mengulang maka niscaya kita pasti hafal. Insya Allah. Ya, coba lanjutannya. Ya, antaj'alal Qur'ana. Nah ini yang menjadi atau yang ini Anda sampaikan. Ya, aku meminta semua dengan tawassul dengan segala macam, dengan nama-nama Allah. Untuk apa? Meminta sama Allah antaj'alal Qur'an, agar engkau menjadikan Al-Qur'an ya Allah rabi'a qalbi. Apa artinya rabi'a qalbi? Apa artinya rabi'a qalbi? Jamaah. Rabi itu dalam bahasa Arab itu artinya musim semi. Ketika bermunculan bunga-bunga yang indah, ya, tanaman-tanaman yang hijau, buah-buah yang lezat untuk dimakan. Ya, engkau jadikan Al-Quran sebagai perkara yang menyemikan hatiku, memperindah, meramaikan hatiku dengan keindahan dan kebaikan. Karena yang bisa membuat hati seseorang penuh dengan keindahan dan kebaikan adalah Al-Quran. Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Satu, bukan hanya itu. Wa nura sadri, dan menjadi cahaya dadaku atau menjadi cahaya hatiku. Wa jala'a huzni, dan penghilang kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan menjadi perkara yang membuat kegundahanku pergi dan menghilang. Ya. Kalau dilihat dari keadaan kita ini lagi sedih atau lagi gundah atau tidak? Semuanya kita mah sedih, gundah, bingung, stres, anxiety, sok naon deui disebutkan. Gundah gulana, semua. Ini bukti bahwa dia tidak pernah bermunajat kepada Allah. Karena Nabi memastikan barang siapa yang membaca doa ini ketika dia sedih, ketika dia gundah, maka kata Nabi, illa azhaballahu hammahu wa huznahu, melainkan Allah akan menghilangkan kegundahan dan kesedihannya, wa abdala makanahu farahan, dan Allah menggantikan sebagai gantinya, menggantikan kesedihan dan kegundahan yang sudah pergi itu dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Jadi sekarang ini mungkin kita bisa mengatakan, pantas selama ini ana sedih terus karena ana tidak pernah minta sama Allah dengan doa ini. Ya. Dan Abdullah bin Mas'ud sendiri membuktikan setiap kali beliau bersedih, maka doa ini menghilangkan kesedihan. Ya. Amalkan jangan ini jemaah. Amalkan jangan. Harus kita mengamalkan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar doa ini untuk pertama kalinya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, atau dikatakan kepada Rasul, ala nata'allamuha, tidakkah kita mempelajarinya? Maksudnya menghafalkannya, mengamalkannya. Kata Nabi, bal yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Jadi hadirin yang dengar doa ini hari ini nggak punya alasan untuk tidak mengamalkan. Kenapa? Karena Nabi bilang, bagi mereka yang pernah mendengar hadis ini atau doa ini, maka mereka harus mempelajarinya. Harus. Ya. Jadi mulailah menghafalkan doa ini, jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu berakhirlah jemaah rahmatullah Allah pembahasan suratut takwir. Dan kita masuk ke pembahasan surat berikutnya. Mungkin muqaddimah saja sebelum kita akhiri. Jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala,
itu surat Abasa wahiyya makkiyah. Dan surat Abasa ini adalah surat makkiyah. Al-Imam Ibnu Katsir sebelum menjelaskan ayat-ayat pertama di dalam surat Abasa, beliau mengatakan, dzakara ghairu wahidin minal mufassirin, ya, telah menyebutkan lebih atau banyak para mufassir, lebih dari satu, ya, para mufassirin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kisah berkenaan dengan surat ini atau asbab apa namanya? Kalau sebab turunnya ayat atau surat namanya apa? Asbabun nuzul. Nah, kalau sebab muncul atau diucapkannya hadis namanya apa? Asbabul wurud namanya. Kalau ayat nuzul, asbabun nuzul. Karena ayat Allah itu turun dari mana? Dari langit. Makanya disebutnya nuzul, nuzulul ayah. Ya. Adapun hadis itu disebutnya asbabul wurud, sebab terjadi atau sebab munculnya hadis tersebut. Ya. Nah, ini asbabun nuzulnya. Bahwa suatu hari Nabi Muhammad SAW kana yauman yukhatibu ba'dha udhama'i Quraisy. Beliau berbicara dengan petinggi-petinggi Quraisy. Wa qad tama'a fi islamihi, dan Nabi sangat ingin orang-orang ini masuk Islam. Jadi Nabi berbicara dengan para petinggi Quraisy dan Nabi sangat menginginkan mereka masuk Islam. Karena tamak itu adalah keinginan yang sangat. Tamak. Ketika orang sangat menginginkan. Ya, dan Allah mengharamkan kita untuk bersikap seperti ini dalam perkara dunia. Ya, tidak boleh menginginkan dengan sangat yang namanya dunia. Tidak boleh. Karena pasti akan membinasakan seseorang dan menjerumuskannya ke dalam kehancuran. Nah, keinginan yang teramat sangat itu semestinya dalam perkara apa? Akhirat. Karena itu pasti akan menyelamatkan. Perhatikan jemaah. Fa bainama huwa yukhatibuhu wa yunaji. Ketika Nabi sedang berbicara dan mendakwahinya, menyampaikan dakwah-dakwahnya kepada petinggi Quraisy ini, idz aqbala ibnu ummi maktum, tiba-tiba datang ibnu ummi maktum, wa kana mimman aslama qadiman. Ibnu ummi maktum ini sudah lama masuk Islam, maksudnya termasuk yang awal-awal masuk Islam. Nah, pada momentum ini faja'ala yas'alu Rasulullah SAW an syai'in wa yulihu alaih. Tiba-tiba menanyakan sesuatu dari perkara Islam dan nanya terus. Yulih itu artinya terus nanya lagi. Diulang-ulang, nanya lagi, nanya lagi. Padahal Nabi sedang apa? Berbicara, sedang melakukan apa? Pendekatan kepada petinggi Quraisy. Warad dan Nabi dan Nabi berharap an law kaffa sa'atahu tilka liyatamakkana min mukhatabati dzalikar rajul. Nabi berharap dia diam. Abdullah bin Maktum itu diam dulu pada saat itu supaya Nabi bisa bicara sama orang ini. Karena terganggu Nabi dengan apa yang dikatakan Abdullah bin Maktum, tama'an wa raghbatan fi hidayati. Nabi sangat menginginkan petunjuk atau hidayah bagi orang ini. Dan Nabi kemudian abasa fi wajhi ya ibni ummi maktum. Nabi kemudian menunjukkan wajah yang cemberut kepada Abdullah ibnu ummi maktum wa a'radu anhu, dan berpaling dari dia tanpa sedikit pun menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Ya, kesel. Seperti orang yang sedang kesal. Wa aqbala 'alal akhir, dan Nabi menghadapkan dirinya, wajahnya kepada orang musyrikin. Langsung seketika pada saat itu Allah menurunkan firman-Nya abasa
wa tawalla. Jadi baru terjadi, Nabi baru saja bermuka masam, Allah langsung menurunkan firman-Nya, langsung abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan kemudian berpaling, kata Allah. Maksudnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad anja'ahul a'ma, ketika dia didatangi oleh seorang yang buta, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan apa yang dia ketahui, maksudnya Nabi Muhammad, bisa jadi siapa tahu Abdullah bin Maktum itu menanyakan sesuatu yang bisa mensucikan dirinya, maksudnya sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Kenapa ditolak juga? Kenapa nggak dilayani? Sedangkan orang yang dihadapi oleh Rasul, ya, itu adalah orang yang sombong dan tidak mau menerima kebenaran. Tapi kenapa kok yang dilayani itu? Seakan Allah menegur Nabi dengan kalimat-kalimat yang diturunkannya ini, dengan 3 ayat pertama dari surat Abasa. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ayyahsulu lahu zakatun wa taharatun fi nafsi. Bisa jadi siapa tahu Abdullah bin Maktum ini bertanya, menanyakan sesuatu yang bisa membersihkan, mensucikan jiwanya. Penting gitu bagi dirinya, bagi diri Abdullah bin Maktum. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau kemudian dia mendapatkan tadzkir, pengingat, ya, yang bermanfaat bagi dirinya, yang menghindarkan dirinya dari perkara yang haram, kata Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata Allah, amma man istaghna, kata Ibnu Katsir, ammal ghani fa anta tata'arradu lahu la'allahu yahtadi. Adapun orang yang merasa cukup, maksudnya merasa cukup dengan kekufurannya, nggak butuh Islam. Merasa cukup dengan kemusyrikannya, nggak butuh hidayah yang disampaikan oleh Nabi, fa anta lahu tasadda, tapi engkau menghadapkan dirimu kepada dirinya. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Kata Ibnu Katsir, makna ayat ini adalah ma anta bimutalibin bihi idz lam yahsul lahu zakah. Engkau nggak akan dituntut, wahai Muhammad, engkau nggak akan disalahkan oleh Allah jika laki-laki yang kau inginkan kebaikan itu tidak mensucikan jiwa dan dirinya. Gak ada masalah. Mau ada 1 juta petinggi kemusyrikan nggak masuk Islam, maka Nabi Muhammad tidak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Paham maksudnya jemaah? Dan pemimpin-pemimpin kemusyrikan ini berguna tidak untuk orang-orang muslim? Tidak, jawaban. Apa? Seperti kita misalkan menginginkan si fulan yang terkenal dengan kebenciannya kepada Islam dan berkuasa, kemudian kita berharap dia dapat hidayah misalkan. Apa? Apakah langsung bermanfaat bagi kita? Tidak. Ketika ada yang lebih rendah, lebih membutuhkan kebenaran dan kebaikan, maka merekalah yang didahulukan dan diutamakan dibandingkan siapapun. Nah, sebagian orang itu memiliki sifat yang sangat buruk. Dia mendahulukan orang-orang yang dia anggap lebih penting dalam urusan dunia, dan meninggalkan orang-orang yang lebih rendah dalam urusan dunia, seakan-akan mereka memiliki nilai yang lebih kecil. Tidak. Di hadapan Allah yang mulia itu siapa? Siapa jemaah? Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara faidah ayat ini, ya, bahwa Rasulullah SAW diingatkan secara tegas oleh Allah langsung dari atas langit ke-7 bahwa tidak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan perbuatan seperti ini. Ya, bercemberut kepada orang yang lemah gara-gara orang yang kuat, gara-gara orang yang memiliki kedudukan. Maka semenjak itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi bermuka masam kepada siapapun, dan setiap kali berjumpa dengan Abdullah bin Maktum, Nabi kemudian tersenyum
dan mengatakan, telah datang kepada kita laki-laki yang membuat diriku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasul di kota Madinah setiap kali meninggalkan kota Madinah, pasti Rasul menjadikan Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau untuk memimpin kota Madinah. Ya, meskipun beliau tidak bisa melihat. Ya, ini menunjukkan kemuliaan dan kedudukan Abdullah bin Maktum. Insyaallah kita lanjutkan ahibati fillah di perjumpaan berikutnya jika Allah mudahkan. Wallahu ta'ala alam. Kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk insyaallah ta'ala. Nah, pertanyaan yang pertama, kalau sudah hafal Al-Quran tapi lupa, nggak sering murojaah, itu dosa atau gimana? Dosa. Karena perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW kepada mereka yang menghafal Al-Quran itu adalah untuk menjaganya. Ta'ahadul Quran, kata Nabi, jagalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu asyaddu tafallutan minal ibili fi iqalihi atau kama qala Nabi SAW. Karena Quran itu lebih cepat lepas ya daripada seekor unta yang diikat pada tali ikatannya atau kayu pengikatnya. Jadi unta itu kalau diikat itu dia cepat melepaskan. Nah, Al-Quran lebih cepat dari itu kalau nggak dijaga. Al-Quran jauh lebih cepat dari itu. Makanya perintahnya apa? Jaga. Cara menjaga gimana? Murajaah bagi yang menghafal. Berarti dia tidak melaksanakan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan berikutnya, apabila ada keluarga dekat yang kami nasihati bacalah Al-Quran, lalu beliau jawabkan udah baca ayat Al-Quran setiap sholat, bagaimana tanggapan Ustadz? Tanggapan ana, ini tidak cukup. Karena Nabi Muhammad SAW selain membaca Al-Quran di dalam sholatnya, Nabi masih membaca Al-Quran di luar sholat. Dan perintah membaca Al-Quran itu bukan hanya di dalam sholat saja, tapi juga di luar sholat. Betul? Betul jemaah? Maka kita jumpai para salafus saleh, para sahabat Nabi, ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali, ada yang 6 hari sekali atau 5 hari sekali, ada yang 3 hari sekali, dan itu di luar sholat. Itu di luar sholat. Ini membuktikan bahwa kalimat kerabat dekat dari penanya ini tidak benar, dan ini harus diperbaiki keadaannya dengan apa? Dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau tidak sanggup banyak, sedikit, tapi yang penting setiap hari. Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Ahmad tadi, bacalah 1 ayat aja. Kalau memang tidak sanggup membaca lebih dari 1 ayat dalam 1 hari, karena itu menyelamatkan kita dari kemunafikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah seseorang yang hanya membaca Al-Quran dan mentadabburinya hanya lewat terjemahannya saja, ia bisa gagal faham atas isi Al-Quran? Jawabannya iya. Bila memang bisa, apa nasihatnya Ustadz untuk orang yang seperti itu? Belajarlah dibimbing oleh seorang Ustadz atau ahlul Quran. Kita harus tahu jemaah, Nabi Muhammad SAW itu diajari Al-Quran atau tidak? Maksudnya ada yang mengajarinya tidak? Ada. Siapa? Jibril alaihissalam. Dan diajari ini bukan hanya diajari cara membaca, bukan, tapi kandungan dan makna-makna yang ada di dalamnya. Dan ini menjadi manhaj kita, cara kita untuk bisa memahami Al-Quran. Apa? Belajarlah Al-Quran dibimbing oleh seorang ahli ilmu. Karena kalau kita hanya mengandalkan apa? Jemaah, bacaan saja, akal saja, kita pasti keliru.
Karena Al-Quran itu kata Allah ayatnya ada yang muhkamat, ada yang jelas, bayin. Nggak perlu susah-susah untuk memahaminya. Tapi ada juga yang mutasyabihat, yang butuh penjelasan. Nah, ilmu yang tidak ada pada diri seseorang akan membuat dia pasti gagal memahami makna Al-Quran pada ayat-ayat yang seperti ini. Ya, maka nasihatnya adalah belajarnya. Ya, belajar dan kemudian jangan pernah berhenti belajar. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Mohon dijelaskan lagi tentang 3 keadaan orang yang dipilih Allah untuk menerima Al-Quran. Dalam surat Fatir tadi ayat yang 32. Yang pertama adalah zalimun li nafsihi. Ya, zalimun li nafsihi itu artinya apa? Orang yang menzalimi dirinya dengan kemaksiatan, banyak dosa. Itu namanya orang zalim. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Kenapa disebut zalim kepada dirinya sendiri? Karena orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang menjerumuskan dirinya sendiri untuk disentuh api neraka Allah. Bukankah ini sebuah kezaliman terhadap diri sendiri? Jadi antum kalau maksiat, kalau antum fikir dan sadari baik-baik bahwa antum itu sedang menjerumuskan diri antum ke neraka. Ada yang lebih zalim dari seperti ini? Tidak ada. Jahat itu. Seseorang bisa menjahati dirinya sendiri dengan kejahatan yang sangat besar. Apa? Dengan membiarkan dirinya bermaksiat. Jelas ya? Atau muqtasid. Muqtasid itu orang yang antara kebaikan dan keburukannya setara. Maksudnya setara itu maksiat iya, tapi selalu kemudian diikuti dengan kebaikan. Dan begitu seterusnya. Siap tobat, baik. Maksiat tobat, baik. Terus begitu. Terus. Ini namanya muqtasid. Nah, yang paling tinggi kedudukannya, derajatnya di sisi Allah adalah yang sabiqun bil khairat. Maksiat kecil. Yang lebih dan yang paling kuat yang ada pada dirinya apa? Dia berlomba-lomba dengan kebaikan. Ya, jadi nggak ada hari tanpa kebaikan. Itu sabiqun bil khairat. Meskipun orang lain tidak melakukannya. Kalau kita lihat jemaah dalam satu hadis, ketika Nabi ba'da sholat subuh menanyakan, atau ba'da satu waktu sholat, Nabi menanyakan, siapa yang sedekah hari ini? Ana. Siapa yang menjenguk orang sakit? Ana. Siapa yang kemudian mengantarkan jenazah? Ana. Siapa yang puasa sunnah? Ana. Yang seperti ini yang namanya sabiqun bil khairat. Semua anak. Tidak ada satu kebaikan melainkan dia punya peran serta di situ. Nah, itu yang sabiqun bil khairat itu. Begitu juga dengan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Sama. Tidak ada satupun kebaikan melainkan Nabi melakukannya. Setiap hari, setiap saat bahkan. Ya, bisa sedekah. Bisa bantu orang. Bisa menjawab pertanyaan orang dijawab. Pernah Nabi digeret oleh seorang wanita tua, ditarik bajunya, kemudian diajak, ditarik, diseret. Kemudian maksudnya berpisah dari kebanyakan orang, kemudian ternyata wanita ini ingin bertanya sama Nabi secara pribadi. Dan Nabi membiarkan dirinya diseret. Dan dijawab semua apa yang menjadi pertanyaan. Ini yang namanya sabiqun bil khairat. Ya, dan inilah yang terbaik. Dan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, seseorang bekerja sama atau katakanlah membuat lemari dengan nilai nominal 10 juta. Lalu deal. Namun setelah 4 bulan tidak selesai. Sedangkan uangnya sudah dilunasi. Lalu sang mandor menyuruh selesaikan sedang keuangan sudah dilunasi. Lalu setelah 2 bulan bertemu lagi, pekerjaan belum selesai. Namun ia menjaminkan motor lalu dia menghilang sampai sekarang. 5 bulan setelah dia menyerahkan motornya, lalu ada leasing yang mengambil motornya. Karena takut tidak amanah, maka ditebuslah motor tadi. Pertanyaannya, apakah jika sekarang motornya dijual tidak mengapa? Sebab pekerjaan tidak selesai dan telah 3 tahun menghilang. Ya jual.
dijual, maka hasilnya halal untuk diterima. Dia menjaminkan motornya kan? Betul nggak Jam? Betul? Jemaah? Iya, boleh insyaallah ta'ala. Ya, dan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini musibah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini masih mending Jam. Ada satu orang yang jauh lebih sengsara dari ini. Ya, dan nilainya tidak masuk akal. Itu ditipu mentah-mentah, sekian besar sekali. Dan sampai detik ini orangnya menghilang, bahkan kalau itu sepeser pun tidak ada yang kembali. Ya, makanya manusia itu zalim, jahat. Ini yang akan membuat dirinya bangkrut kelak pada hari kiamat. Kita berpindah ke pertanyaan yang lain. Semoga Allah mudahkan urusan insyaallah. Izin menanyakan bagaimana menanggapi orang tua yang bermudah-mudahan dalam berhutang. Padahal saya sebagai seorang anak, sebisa mungkin membantu apapun kebutuhan yang kurang. Tapi tidak semua bisa saya bantu. Ketika saya dan suami ada rezeki, akan tetapi orang tua di belakang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan saya seorang istri yang diam di rumah, tidak bisa bekerja, membantu orang tua sepenuhnya. Mohon doanya semoga orang tua Allah berikan taufik dan hidayah, amin. Dan Allah wafatkan mereka dalam keadaan Islam dan ketakwaan. Ini bukan mendoakan kematian buat orang tuanya, bukan. Maksudnya kalaupun wafatnya dalam keadaan yang terbaik dan tidak memiliki hutang. Ya. Tugas kita sebagai seorang anak adalah berbakti semampunya. Kalau di luar batas kemampuan kita tidak berdosa. Nah, menghadapi yang seperti ini adalah nasihat, kemudian berdoa sama Allah agar beliau diberikan hidayah. Dan seringkali hutang itu dilakukan bukan karena kebutuhan, ya, tapi karena ingin terlihat berada di hadapan orang lain. Kayak hidup, betul. Saya pernah didatangi dua orang suami istri mengadukan ibunya. Ibunya ini punya hutang miliaran. Demi apa? Demi bisa hidup seperti orang kaya. Mobil bagus, tas mahal, baju bagus, jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Miliaran. Berkali-kali dilunasi sama anaknya berada, berkali-kali. Masih diulang juga. Dan bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin terlihat kaya di hadapan orang. Maka ini ujian, ya. Mudah-mudahan Allah bantu anak-anak yang diuji dengan ujian seperti ini, dan Allah berikan hidayah kepada orang tua mereka, amin. Allahumma amin. Ya, sampai di sini jamaah rahmatillah Allah. Sekian pertanyaan dari hadirin, dan mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita di pagi hari ini dan mengumpulkan kita kelak dalam jannahnya insyaallah, amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.